sudah punya kerjaan pokok dan di Pringsewu TV ingin mengembangkan bakat. Ternyata memang di Pringsewu itu orang-orangnya banyak yang minat gabung itu ingin mengembangkan bakat. Jadi memang tidak dihitung dengan materi ataupun bayaran, tetapi karena memang mereka ingin mengembangkan bakat mereka. Ada yang bakat jadi reporter, ada yang bakat jadi jurnalis, ada yang punya bakat jadi presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Winda Pangesti dalam acara podcast Sewu Tamu. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, tak lain dan tak bukan yaitu Direktur Utama Pringsewu TV, yaitu Pak Hasbi atau Ila. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih kesibukannya Pak Jeni selain di Pringsewu TV? Kesibukannya apa ya? Ya sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget sih. Sekarang sudah banyak yang nyantainya, tapi ya masih ada beberapa kegiatan selain di Pringsewu TV, ada juga di komunitas, tetap komunitas IT, di relawan TIK juga, di NU juga. Saya juga ada kegiatan megang media sosialnya dan publikasinya. Selain itu juga ada kegiatan di rumah, ada kegiatan pondok IT di rumah yang baru merintis juga. Ya kurang lebih itu sih. Banyak banget ya kegiatannya. Pondok IT di rumah itu Bapak megang sendiri apa gimana? Ya yang mendirikan saya, tapi dibantu dengan kawan-kawan IT di Pringsewu, kawan-kawan yang bisa IT di Pringsewu dan sama keluarga banyak yang bantu juga sih. Masih merintis di tahun 2021 ini. Baru tahun kemarin sih, awal tahun kemarin kita merintisnya. Tadi di komunitas apa Pak? Komunitas IT. Komunitas IT. Relawan. Bapak sebagai apa Pak? Sekarang sih sebenarnya SK-nya sudah habis sih sebenarnya. Di ketua komunitas IT di sebagai ketua. Oh sebagai ketua. Sebagai ketua. Cuman karena belum reorganisasi ya, karena kemarin itu karena COVID ya. Sebenarnya sudah SK-nya sudah selesai, tapi karena belum reorganisasi ya. Ya masih di kepengurusan komunitas IT sebagai ketua selagi belum ada ketua penggantinya. Biasanya seperti itu. Oke. Biasanya ada hobi nih pasti. Yes. Hobi yang biasanya Bapak geluti biasanya apa sih Pak? Kalau hobi sebenarnya hobinya nggak anu sih. Beda sih dengan zaman sekarang, hobinya ya sama sih. Bedanya? Kalau hobi ya sama ya. Kalau nonton film hobi nonton film. Biasanya kalau saya stres pengen refreshing otak ya nonton film terbaru, box office atau film-film India juga suka saya. Film-film Korea juga suka sih. Film-film suka untuk merefresh otak aja. Kalau hobi yang lain ya di dunia penyiaran sih ya, hobi baru buat saya di dunia penyiaran. Kayak jadi reporter, jadi presenter, terus jadi penyiar ya. Hobi yang baru, masih tahap belajar juga sih. Ngomong-ngomong Bapak kan udah nikah nih, udah punya anak berapa Pak? Alhamdulillah anak sudah 3. Sudah 3. Yang terakhir baru lahir sekitar 3 bulan ini, baru lahir yang ketiga. Masih kecil ya? Masih kecil. Yang pertama kelas 5 SD, yang kedua baru hari ini tadi masuk TK, yang kedua. Yang ketiga baru aja bisa ketawa ke TV gitu, baru 3 bulan. Hobi sebelum sama sesudah nikah masih sama nggak sih Pak? Masih sama sih. Masih sama ya? Karena prinsipnya kalau hobi itu ya sebelum nikah, saya udah ngomong sama calon istri sih, kok bisa ini, istilahnya jangan dilarang hobi seorang laki-laki. Iya. Kalau dia mau nikah ya ayo dengan hobi seperti itu. Kalau setelah nikah kok ada larangan hobi yang sebelum nikah, ya kita nggak bisa membohongi diri sendiri. Iya. Kalau hobi nggak bisa dilarang ya Pak, walaupun udah nikah gitu ya. Tapi harus tetap tanggung jawab dong dengan keluarga, walaupun kita juga hobi tetap jalan, tapi keluarga tetap jadi prioritas. Gitu.
Bapak ini kan sebagai Direktur Utama Pringsewu TV nih. Ya. Bapak itu stay di Pringsewu TV apa enggak sih? Apanya ini? Stay-nya di mana nih? Kan Bapak banyak banget. Tinggalnya itu stay-nya maksudnya? Stay pekerjaannya. Oh, kalau stay-nya ya lebih banyak di studio Pringsewu TV sih. Karena kan Pringsewu TV juga studio kita ini selain sebagai studio juga sebagai kantor kerja saya. Jadi ya kesehariannya di sini di studio. Lebih enak ngerjainnya di sini Iya, gitu ya. fasilitasnya juga sudah lengkap di studio. Ya paling keluar kalau ada hal-hal yang mengharuskan saya keluar ya keluar, kegiatan di luar gitu. Ngomong-ngomong, saya enaknya manggil apa nih? Pak apa Mas? Mas aja lah. Atau AA? Boleh. Jangan. Jangan. Kan udah punya. AA udah spesialis panggilan ayang yang dulu. Oh, yang dulu. Jangan AA Mas aja. Berarti ada nih mantan yang manggil AA. Nggak boleh. Itu spesialis. Sudah ada yang manggil Mas AA. aja berarti Mas ya? aja ya. Tapi jangan Pak ya. Oke, Biar Mas kelihatan, ya. biar kelihatan agak muda dikit lah. Walaupun Oh. sudah hampir kepala 4 ya biar kelihatan muda sih. Boleh nggak sih Mas ceritain sejarahnya Pringsewu TV? Oh, ya, jadi Pringsewu TV itu berawal dari dulu sekitar 2014. Kalau nggak salah 2014 dulu Pringsewu punya TV, Ya. namanya Pringsewu TV 2014 dan disiarkan di UHF. UHF itu antena RCTI zaman dulu itu antena biasa UHF. Iya. Nah, cuman hanya bertahan kurang lebih setahun karena izin operasionalnya tidak turun dari instansi terkait. Akhirnya tutup sampai pada akhirnya tahun 2021 kemarin saya waktu masih di dinas Kominfo dapat amanah dari Kadis Kominfo untuk menghidupkan lagi Pringsewu TV, tetapi sementara melalui streaming. Itu Bapak sendiri atau ada kerja sama orang gitu? Awalnya saya yang dikasih amanah saya sendiri, terus saya siap, Bismillah, karena memang saya pada prinsipnya ingin sekali Pringsewu itu punya TV lokal. Nah dulu sudah pernah Pringsewu TV dan saya juga berkecimpung di situ. Pringsewu TV yang lama dan saya ingin Pringsewu itu punya TV dan di bawahnya Kominfo dapat amanah seperti itu sama Kadis Kominfo. Ya udah Bismillah saya jalankan sendiri sih awalnya, terus saya cari kawan-kawan yang memang hobi di dunia broadcast, dunia pertelevisian. Akhirnya ya satu demi satu mau gabung, peralatan juga satu demi satu kita lengkapi, studionya juga kita rapihin. Ya alhamdulillah sampai jadi sekarang, dan sementara masih streaming siarannya karena kita belum mengajukan izin siar untuk di parabolanya atau di kanal UHF-nya karena masih streaming. Kalau streaming kan masih sampai saat ini insya Allah kayaknya sih masih free, belum ada aturan yang baku untuk streaming, jadi kita siarannya melalui streaming dulu, melalui streaming Facebook, terus TV kabel dan website. Kalau untuk kedepannya Pringsewu TV bakalan jadi TV nasional nggak sih Pak? Harapannya tetap. Maaf banget nih dari tadi Pak terus kan harusnya Mas, nah gitu. Lupa nih. Ya, lupa juga saya. Iya sih, memang kedengarannya agak beda sih antara orang manggil Mas dengan Pak, agak beda, apalagi yang manggil cewek gitu. Mas. Ya, mohon maaf gitu. Mohon maaf ya, beda rasanya. Cuman kalau AA beda ya, jangan ya. Iya, Itu iya. udah panggilan spesial ada yang manggil. Spesialis kayak dokter aja. Itu. Jadi sampai mana tadi ya? Di Pringsewu TV ini bakalan ada Ya. bakal masuk ke nasional nggak? Perlu disampaikan juga kepada masyarakat umum di Kabupaten Pringsewu, bahkan di luar Kabupaten Pringsewu, bahwasanya kami tetap proses kita jalani untuk bisa tayang di parabola. Cuman proses itu tidak mudah, administrasi juga perlu proses panjang,
Tetapi untuk menuju proses itu juga kita membenah diri dari SDM, peralatan, dan program biar nanti ke depan sudah siap. Ketika sudah siap tayang di parabola, kita sudah benar-benar sudah ready dari semuanya. Tapi memang itu tujuan utamanya ke situ, biar bisa ditayangkan, ditonton di seluruh nasional, bahkan bisa ditonton di seluruh dunia. Ya sekarang sih bisa ditonton secara nasional, cuma kan lewat streaming. Kalau lewat streaming memang banyak kendalanya, nggak semua kalangan bisa nonton melalui streaming. Walaupun bisa nonton, mereka tetap memperhitungkan kuota dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk kru Pring Sewu TV nih, ada berapa kru, Pak? Krunya Lagi, Mas. Mas. krunya banyak. Krunya banyak, cuman banyak itu tidak semua standby. Yang standby ya sekitar orang ada 6 lah yang standby. Kameramen 2, reporter 2, sama ada direktur penyiarannya 1, sama ada direktur yang lain 1. Jadi ada 6 lah, ada 6 yang setiap hari standby di kantor. Kalau yang lain sifatnya kondisional. Karena mereka punya partisipan gitu ya? Partisipan juga bisa dikatakan seperti itu, karena mereka sudah punya kerjaan pokok, dan di Pring Sewu TV ingin mengembangkan bakat. Ternyata memang di Pring Sewu itu orang-orangnya banyak yang minat gabung itu ingin mengembangkan bakat. Jadi memang tidak dihitung dengan materi ataupun bayaran, tetapi karena memang mereka ingin mengembangkan bakat mereka. Ada yang bakat jadi reporter, ada yang bakat jadi jurnalis, ada yang punya bakat jadi presenter, ada yang punya bakat jadi tukang huru hara, ada juga. Tukang huru hara juga? Iya, ada juga. Oh, ada kru yang tukang huru hara juga. Biasa ada yang suka huru hara juga ada, berbakat ya. Ada yang di bagian teknisi juga ada. Jadi memang mereka sebagian besar sih karena hobi, sehingga masih bertahan di sini karena hobi. Dan kalau sudah hobi ya tidak bisa. Nggak bisa diganggu-gugat ya. Walaupun udah nikah juga kan ya, tadi udah bilang. Jangan diganggu-gugat kalau sudah hobi. Kayak orang mancing, walaupun mau ngomong apa ya sama saja, tetap nggak bisa diganggu-gugat. Sama seperti ini. Gitu. Kalau untuk soal gaji nih, kan banyak kegiatannya dari Pring Sewu TV maupun di luar Pring Sewu TV. Kalau soal gaji, berapa tuh Mas? Kalau gaji, ya karena kita di sini masih rintisan, gaji tentunya belum UMR, tapi ya adalah buat beli bensin, buat beli rokok adalah. Tapi harapan saya ke depan ya dapat perhatian khusus dari dinas terkait yang menaungi Pring Sewu TV agar kru yang bertugas di Pring Sewu TV ini dapat disejahterakan. Sementara karena belum ada